tarikan atau kendaraan tarikan untuk status pembiayaan dalam pasca Lebaran memang biasanya akan terjadi kenaikan. Namun demikian kalau kita melihat apa yang terjadi pada tahun ini, Ya, saya tidak terlalu khawatir. Saya tidak terlalu khawatir karena kenapa? Walaupun ada kenaikan, tentu kita harus melihat bahwa non performing financing itu adalah juga harus dilihat bagaimana volume pembiayaan juga meningkat cukup tinggi. mhm, Artinya apa? Pada saat pandemi tahun lalu semuanya mungkin memang tidak terlihat adanya lonjakan atau kenaikan karena kita masih pandemi. 2022 sebenarnya sudah terjadi peningkatan dan masih dalam keadaan terkendali. Tahun ini pun juga kami tidak terlalu khawatir karena kami melihat tarikan yang ada pun juga masih akan terkendali. Kita bisa melihat data yang ada dari OJK bahwa sampai dengan dibandingkan dengan misalnya bulan Desember non performing financing kita sekitar 2,32 gross ya gross yang netonya juga sekitar 0,58%. Akhir Maret kita masih di kisaran 2,37% grossnya dan 0,61% neto. Artinya bahwa kita akan melihat apa yang akan terjadi di akhir April ini. Pasti kita juga akan mengantisipasi akan ada terjadi kenaikan, tetapi kenaikan ini tidak signifikan, mungkin akan mengganggu operasional dari perusahaan pembiayaan secara menyeluruh. baik. Pak Suwandi, biasanya antisipasi apa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan setiap tahunnya melihat tren ini, biasa terjadi setiap tahunnya begitu? Ya biasanya tentu antisipasi ini kita akan kita akan melihat bagaimana persetujuan kredit dari awalnya, kehati-hatian dalam persetujuan kredit. Terjadi peningkatan pembiayaan, iya. OJK sebenarnya sudah memberikan kita satu fasilitas dalam hal misalnya melakukan proses pengecekan calon debitur ini adalah layak atau tidak layak. Misalnya contohnya semua orang sudah tahu tentang SLIP, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang dikenal dengan BI Checking dahulunya. Nah, ini sudah ada di perusahaan pembiayaan di tempat kami, di mana sejak April 2019 kami bisa melihat performance dari masing-masing calon debitur yang ingin mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah debitur yang baik atau tidak. Mungkin debitur-debitur yang baru mulai tentu tidak mempunyai track record di belakang, tapi kita akan melihat kemampuan keuangannya. Nah, ini yang membuat perusahaan pembiayaan saat ini non performing financing-nya sangat baik dan akan terus baik menurut kami karena kita bisa melakukan seleksi lebih awal daripada persetujuan kreditnya. Demikian Mbak Bunga. Oke, baik. Pak Suwandi, kalau misal dibandingkan dengan tahun lalu begitu, apakah untuk tahun ini sudah mulai melandai atau seperti apa? Non performing financing-nya kah? Maksudnya jika dibandingkan dengan tahun lalu di mana, momen yang sama begitu ya pasca lebaran juga, apakah juga memang NPF atau kredit macet pasca lebaran ini juga sudah mulai naik atau seperti apa? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini seperti apa kondisinya Pak? Apa sudah mulai melandai atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat perbandingan lalu, kita lebih baik dan lebih melandai. Artinya Oke. bahwa posisi non performing financing di kisaran 2,3 ini angka yang sangat baik. Dari Mhm. tahun-tahun bahkan pandemi kita pernah mengalami angka non performing financing di bulan Agustus tahun 2020 pernah menyentuh 4,01%. Dan setelah um, 2020, 2022 ke sini itu tahap demi tahap, bulan demi bulan kita mengalami penurunan non performing financing dari angka 2,9, 2,8, bahkan saat ini di sekitar kisaran 2,37%. Demikian Mbak Bunga. Oke, baik Pak Suwandi, kalau misal tadi kan tren, setiap tahunnya begitu ya. Kalau kita bandingkan dalam satu tahun ini biasanya mulai melandai di bulan apa dan akan kembali memuncak itu biasanya di setelah momen-momen apa ini Pak Suwandi? Ya, kita lihat tentu akan terjadi peningkatan sedikit ya, akan terjadi peningkatan non performing financing setelah pasca Lebaran atau setelah pasca Nataru. Nah, karena Oke. sebelum Lebaran atau sebelum Idul Fitri, tentunya banyak sekali pembiayaan-pembiayaan kendaraan baru roda 4, roda 2, bahkan juga sebelum Natal terjadi itu. Nah, biasanya setelah kembali operasi kembali masyarakat kerja dan segalanya,
dana yang dipakai di kampung atau mungkin dana pada saat setelah Lebaran, tentu banyak yang terpakai dan akhirnya terjadi kemacetan. Ada yang bisa pulih kembali, misalnya melakukan restrukturisasi atau rescheduling. Ada Mhm. yang mungkin mengembalikan secara ikhlas bahwa memang tidak mempunyai kemampuan. Nah, tentu harapan kita adalah saat ini di mana SLIK sudah berjalan, sudah normal, bahwa setiap orang akan dipantau tentang pembayarannya. Harapan saya adalah masyarakat tentu mempunyai kesadaran sendiri, tidak perlu Mhm. dilakukan proses penarikan melalui debt Mhm. collector, tetapi segera datang ke perusahaan pembiayaan untuk melakukan pertama restrukturisasi sebelum misalnya menyerahkan kendaraan, atau misalnya ada negosiasi yang tentunya kita ketahui agar tidak tercatat sebagai debitur yang nantinya mempunyai permasalahan dari sisi pembayaran yang tidak tepat waktu.